Rajin belajar, baik budi, tidak sombong, jagoan, lagi pula pintar. Kasih tahu filmnya kan waktu itu. Banyak sosok ya yang saya kagumi. Tentu kalau mainstreamnya ada di YouTube saya, ada di wawancara di channel orang. Tapi ini salah satu yang saya kagumi. Nah ini, Mas Emil ini saya kagumi. Saya tidak kenal dengan Mas Emil, saya lebih kenal dengan bapaknya. Tapi tiba-tiba muncul anak muda yang tidak lahir di situ. Lahir di mana sih, Mas? Jakarta ya? Tidak lahir di situ, tiba-tiba lari di kampung, di Trenggalek. Aku kenapa sekarang ngomongin Emil ya? Tapi maksud saya banyak sosok anak muda yang bisa jadi inspirasi untuk menjadi pemimpin. Kebetulan beliau aja saya contohkan. Yang saya kagum waktu itu, kok ada yang menang ya? Orang dari tempat yang tidak berada dari situ, terus kemudian datang ke sana, ikut pilkada dan menang. Sekolahnya tinggi, S3, pinter gitu kan. Terus kemudian di Trenggalek. Trenggalek. Dan kemudian bisa menang. Saya temu yang semacam ini banyak di Indonesia. Dan kalau kita ngomong sosok seperti apa sih? Satu, komunikatif. Itu penting kalau mau menjadi pemimpin. Dua, mendengarkan. Tiga, berani tegas. Karena risiko tegas itu ternyata banyak sekali. Orang kalau tidak menjadi risk taker nggak bisa. Dan tentu punya cita-citanya dan ada visinya. Kalau enggak, dia pasti tanpa arah. Ini yang kalau kita bicara pemimpin seperti apa. Dan hari ini ujian hampir semua pemimpin sama. Kebetulan hari ini saya dan Mas Emil lama diberikan kepercayaan amanah ya, memimpin daerahnya masing-masing di level provinsi. Ini situasi yang tidak mudah. Dihajar oleh COVID, sekarang dihajar oleh kondisi ekonomi, dan bagaimana how to survive itu mesti kita lakukan. Dan seni ternyata pada saat itu seni, maka kepemimpinan itu perlu talenta juga. Kalau dia tidak punya talent untuk itu ya biasanya kaku-kaku, kebanyakan SOP, tidak segera ngambil keputusan, dan tiba-tiba berantakan. Itu ceritanya. Jadi kalau talent gitu ya Pak ya, kan kita tahu nih, mungkin kalau saya sebagai orang tua, banyak di sini yang juga udah jadi orang tua. Orang tua ya? Iya. Ya, terus. Parents. Ya, terus. Ibu maksudnya Pak. Kita melihat begini, kalau misalnya kayak sekarang membesarkan anak, punya anak, kita lihat ada yang berbakat. Ya, anak saya yang kedua tuh bakat main bola, perempuan. Nah terus tapi ada yang memang gak punya bakat. Nah berarti kalau bicara soal talent di sini, berarti apakah menurut Bapak seorang pemimpin itu dilahirkan sebagai seorang pemimpin karena talentnya itu datang dari Tuhan, atau bisa dibentuk Pak? Dibentuk dan dilahirkan. Dia harus menghadapi panas terik. Dia harus mengikuti atau menjalani jalur terjal. Dia mesti dibanting, bahkan kebanting. Tapi kalau dia punya talent, dia akan bisa merasakan, Mbak, ada yang kebanting gitu ya. Ada yang kebanting, dia jatuh. Wow. Kebanting. Apa yang dia lakukan? Dia bangkit atau dia menangis? Dia mencoba dengan segala dayanya untuk bisa bangkit dengan rasionalitasnya, mentalnya. Atau kemudian, Mama, aku jatuh. Gak bisa. Maka kalau dia sudah punya mental, ada talentnya dia, anak ini memang punya bakat. Jadi kalau dia jatuh, dia bangkit dulu. Dia tidak segera berteriak minta tolong kepada orang lain. Tidak. Dia mencoba menggunakan seluruh dayanya, seluruh upaya untuk bisa bangkit. Nah, tentu ilmu pengetahuan penting. Tentu value penting. Value ini penting, dan biasanya orang tua menurut saya menjadi begitu inspiratif. Kalau saya cerita, mungkin saya tidak terlalu punya bakat yang hebat gitu.
prestasi juga tidak banyak, jadi gubernur juga tidak sukses. Tapi ketika saya melihat dalam posisi tekanan yang luar biasa, tiba-tiba saya menjadi tertuduh si rambut putih. Mana? Oh ya, rambut putih banyak ya mas. Mas Emil aja sekarang masih muda udah berkerut tuh. Kan bukan saya. Oh itu malah nggak ada rambutnya tuh. Lebih berat ya. Oh ya Pak ya, maaf Pak. Kebanyakan mikinin rakyat ya. Ketahuan. Pada saat situasi yang sulit itu enggak, tiba-tiba kita ingat orang tua. Bagaimana waktu saya kecil disuruh nyapu lantai, bapak saya polisi, pangkatnya tidak tinggi, harus nyemir sepatu, beraso tau nggak? Nggak tahu apa? Aku nggak tahu ini. Anak kota, ngepel, cuci piring, masak sejak SD, cuci baju, setrika, setrikanya pakai arang. Ya kan? Setrikanya ada jagonya. Ingat kan? Tahu ya? Sudah tua. Yang generasi Z gak ada yang tahu ini. Dan kalau kepanasan pakai apa Pak? Pakai apa Bu? Air lah, anak kota. Gak tahu. Terlalu kota banget. Pakai apa? Daun pisang. Daun pisang. Bapak ini tua sekali. Dan itu yang membuat kita punya pengetahuan, kita punya keterampilan, tidak cengeng. Udahlah gitu aja. Oh, Pak. Jangan. Thank you Pak, terima kasih banyak. Oke, berarti value ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu yang memang mungkin sudah ada bakatnya diberikan gitu ya oleh Yang Maha Kuasa, punya ada jiwa pemberaninya gitu misalnya dilahirkan, tetapi ditempa dengan berbagai ujian dan tantangan hidup, bisa ketika jatuh bisa bangkit kembali. Dan menurut Bapak tadi ada value dari keluarga yang dia bisa aplikasikan dalam kehidupannya sampai dengan menjadi pemimpin yang hebat. Nah, value di sini, kira-kira kalau Bapak boleh tolong jelaskan sedikit sebelum saya ke Pak Emil, value apa yang mungkin Bapak bisa share juga yang Bapak terapkan dalam Bapak menjadi seorang pemimpin, dalam proses atau journey Bapak menjadi seorang pemimpin. Integritas. Nomor satu, integritas. Mau kerja di bank permata, tidak ada integritas, banknya dibobol gimana? Tiap hari ngeliat duit, mata duitan toh? Kan mata duit, orang bank harus mata duitan kali ya? Kan lihat duit terus aja. Integritas. Bagaimana kemudian melayani customer? Orang butuh senyum, melihat gestur, appearance yang ada, dan dia berikan itu secara profesional dengan seluruh daya upayanya tadi. Itu value pertama. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Saya udah dikasih tahu panitia Bank Permata, Pak Ganjar nanti kalau ada yang tanya tepuk tangan nggak ada giveaway. Silakan nabung saja. Oh malah promosi saya ya. Tuh anak ngomong apa tadi? Nah itu integritas. Yang kedua, menghormati orang lain, apalagi orang tua. Menghormati orang lain, apalagi orang tua. Kalau saya diajarkan orang tua saya, melihat orang susah, kamu bantu dong kalau kamu bisa. Dan ketika kamu bantu, satu, jangan pernah kamu tanya apa agamanya dia. Jangan pernah kamu tanya apa sukunya dia. Jangan kamu tanya apa rasnya. Yang kamu lihat adalah nilai kemanusiaan. Pancasilanya itu yang adil dan beradab. Itu yang ada. Aku udah bilang jangan tepuk tangan. Nah, itu yang kemudian diajarkan. Yang ketiga, tentu saja diajarkan kemandirian. Sehingga kalau dalam situasi sulit, ya segala bekal yang diberikan oleh orang tua itu, kamu akan bisa menyelesaikan dengan kemandirianmu. Mu itu sampai pada sikap, maka diterjemahkan.
Ketika asumsi semua orang menilai saya, Mas Emil ini tiap hari dibully sering ya Mas ya. Apalagi di medsos gitu ya. Ketika kemudian orang menilai semua di antara kita jelek, minimal kamu bisa berbuat untuk yang terbaik meskipun sendirian. Ketika lingkunganmu semuanya buruk, beranilah untuk sendirian berbuat baik. Maka dengan itu, ini akan bisa kita tularkan sebagai satu value untuk yang lain. Kira-kira gitu aja. Wow, thank you Pak. Boleh dipersingkat pertanyaannya Bu? Bila Bapak terpilih sebagai Presiden 2024 nanti, Indonesia akan Bapak bawa kemana? Pertama, melanjutkan legasi dari Presiden Jokowi, atau Bapak mempunyai konsep yang lain? Oke, itu pertanyaan pertama. Itu boleh ya, Bu ya? Ke Mas Emil ya? Ke Mas Emil apa ke Pak Ganjar? Pak Ganjar. Tapi idola, Emil juga idola kok, nggak khawatir. Silakan. Pak Ganjar, pada pertemuan Bapak di GBK pada tanggal 26 November yang lalu, Bapak Presiden Jokowi menyampaikan secara spesifik ciri-ciri kriteria pemimpin masa depan, yaitu Pak, yang banyak kerut di keningnya, kemudian yang putih semua rambutnya. Nah, menurut kami, ya, setuju ya, bahwa itu ditujukan kepada Pak Ganjar. Tetapi menurut pertanyaan saya, apakah Bapak sependapat dengan kami? Ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Ganjar, Pak. Ya, terima kasih. Di sini Pak, disinilah mengapa saya bilang jangan ibu-ibu dulu Pak tadi di awal. Kan Pak, kan bagaimana ini Pak? Iya. Kacau ini. Oh, gara-gara Pak Presiden bilang itu kan Bu, beredar semua orang wajahnya berkerut dan pakai rambut putih Bu. Jadi apakah itu Ganjar? Maka saya sudah bilang dari tadi, tertuduh saya. Ayo saya mau tanya di sini, yang follow IG saya angkat tangan. Ya toh? Ada kan pada saat itu rambut saya hitam? Jawabannya sudah jelas. Yang kedua, untuk menjawab yang pertama, nanti aja jawabannya. Silakan yang di sini. Karena memang Bu itu, kalau saya bisa tanya ya saya tanya, tapi kan nggak saya tanya ya Bu. Enggak, bahwa saya ini orang aspiratif. Jadi perasaan Anda saya tuangkan di sini biar ini bagian dari perjuangan. Mas, manggil Mas ya. Oke, assalamualaikum. Nama saya Suryo. Pak Ganjar, non sewu, saya warga Jawa Tengah. Saking sama ini. Oke, mungkin pertanyaan. Tadi Mas, maaf, Sorry, Suryo. Suryo Mas, maaf. Mungkin pertanyaan yang pertama agak santai dulu kali ya. Yang untuk beliau berdua. Ini kan lagi bulannya bulan bola Pak. Dan Mas, kira-kira pendukung manakah, negara mana nih buat Piala Dunia 2022 ini? Yang santai dulu kali ya, yang santai. Itu pertanyaan pertama Pak. Nah yang kedua, nggak usah udah dengar Pak. Terus, siapa tahu masuk konten TikToknya Pak Ganjar gitu kan lumayan nambah followers gitu. Yang kedua, ini kan saya kan juga sebagai salah satu anak muda gitu ya, biarpun mukanya mungkin 29. Tapi kira-kira pesan yang paling aplikatif untuk kami, karena yang saya lihat di lapangan sekarang beda 2 tahun sama saya lebih muda aja, itu behaviornya, perilakunya sudah berbeda. Nah jadi kadang-kadang ketika mungkin pemerintah daerah atau kota setempat memberikan kebijakan, itu udah kayak basi buat kami gitu, kayak ngapain sih kamu kayak gini, buat apa, untungnya buat kami apa? Karena anak-anak sekarang kan cenderung instant gratification Pak, jadi udahlah yang cuan buat gue apa gitu. Nah kira-kira dari Mas Emil, Pak Ganjar, dari daerah masing-masing, untuk kami anak-anak muda ini kira-kira pesan yang paling aplikatif untuk kami memimpin diri kami sendiri dulu deh, nggak usah jauh-jauh sampai ke negara dan buat berguna untuk sesama, itu seperti apa gitu. Nah yang ketiga,
satu lagi terakhir, maaf, yang terakhir adalah saya sebagai salah satu yang datang dari daerah Jawa Tengah, yang kalau ditanya dari mana, jawabannya betul 7 dong, padahal soalnya 12. Itu merasa ada gap yang sangat timpang jauh. Ketika saya tahun pertama datang ke ibu kota Jakarta ini, cukup membuat saya shock. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak-bapak sekalian lakukan di daerah masing-masing selama masa jabatan masih ada untuk seenggaknya tuh membuat anak-anak muda yang sana mau kerja, gua nggak perlu ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang gue inginkan. Kasarnya seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti kedua-duanya gitu ya Mas ya? Waduh, ini akan sangat panjang sebetulnya jawabannya ya, tapi nggak apa-apa. Thank you so much Mas Suryo. Baik, kita boleh ke Mas Emil dulu ya Mas Emil. Dukung siapa Mas Emil? Ini ya. bisa. Nonton bola nggak sih Mas Emil? Nonton sih. Nonton ya? Saya dari dulu pokoknya bagian belain Inggris, tapi selalu biasanya bercucuran air mata di babak-babak playoff habis itu. Dari mulai 98. 98 tuh selalu setia terhadap Inggris. Iya, gitu. Tapi kali ini kan udah juara grup tuh ya, kita lihat aja nanti. Yeay, ya. baik. Nah, yang ada mana Inggris juga tuh, pasti sama-sama langganan nangis tiap Piala Dunia. Yang kedua, pertanyaan mengenai memimpin diri yang memimpin anak-anak muda. Jadi gini, tadi menarik ya kan 2 tahun aja rasanya udah beda. Jadi memang generasi sekarang kan terpecah, ada milenial, ada Z. Z itu kalau digabungkan dengan zilenial. Kesamaan kita waktu ABG atau bahkan dari bayi udah ada gadget. Hidup kita tadi instant gratification. Udah bener-bener semua tuh serba cepet. Jadi nggak ada lagi pakai tustel, moto tanpa tahu akan seperti apa hasilnya. Begitu dia ngambil gambar langsung bisa 10 gambar berapa angle. Kadang saya juga nggak ngerti bedanya apa dari satu foto ke yang lain. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan bahwa memang mendesain program kebijakan untuk anak muda itu memang tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan mereka. Makanya kita punya program Millennial Job Center di Jawa Timur. Ini mungkin juga menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, bahwa sebenarnya memang betul yang seperti saya bilang, orang tuh kalau diajarin kalau mau sukses, memang mau nggak mau kerjanya di Jakarta. Gitu. Kalaupun dia kerjanya nggak di Jakarta, itu karena penugasan kantor aja, bisa dia kerja di Pertamina, ditugasin di field office di mana. Tapi jarang dia berkarirnya memang memilih di situ. Nah, inilah sebabnya kita melihat bahwa ada ruang untuk menggunakan digitalisasi ini sebagai ruang untuk level playing field. Nah, satu kata kuncinya, bagaimana kita memperjuangkan akses internet ini bisa lebih merata. Itu kata kuncinya. Nah, broadband saat ini sudah menjangkau hampir 70% kecamatan di Jawa Timur. Tinggal tantangannya adalah biayanya. Nah, saya punya cita-cita, punya harapan sebenarnya, tapi teknologinya masih kita cari. Orang itu bisa mengakses internet menggunakan seperti WiFi atau WiMAX itu gratis untuk layanan pemerintah seperti pendidikan, untuk bisnis, untuk UMKM. Itu harapan kita. Nah, yang juga tidak kalah penting, Millennial Job Center ini ngejawab bahwa sekarang perusahaan semakin ramping. Anak-anak muda tidak lagi hanya berkesempatan kerja jadi pegawai, tapi lebih banyak menjadi freelance. Nah, maka kita coba jodohin antara pelaku usaha yang dulunya tinggal nitip jualan di kantin, nitip jualan di toko oleh-oleh, sekarang dia harus bersaing di marketplace, maka dia bisa melakukan transformasi digital marketing, packaging, content creation. Itu kita temukan dengan talenta dan didampingi mentor supaya mereka punya, hari ini bukan lagi kita mengandalkan ijazah atau biodata atau CV, tapi mengandalkan portfolio. Nah, kita mengajak anak-anak muda membangun portfolio tadi sehingga mereka bisa menjadi freelance yang profesional. Nah, hari ini alhamdulillah sudah lebih dari 7.000 project yang kita jalankan dengan Millennial Job Center di Jawa Timur dan memberdayakan lebih dari 2.000 talenta muda yang bukan saja mereka membantu UMKM melakukan transformasi digital, tapi mereka juga mendapat kesempatan membangun portfolio. Dan banyak dari mereka setelah selesai dapat project di MJC itu sudah dapat klien sendiri. Itu yang kira-kira untuk anak-anak muda tadi. Tapi ada satu juga nih ya, biar saya nolongin Mas Suryo juga nih yang mungkin ingin ditanyakan dari Mas Emil ya, mengenai provinsi juga 2 kali. Karena saya memperjuangkan aspirasi untuk mendapat portfolio, saya langsung dapat. Dari semua cerita leadership, dari semua cerita cara berkomunikasi, lalu saya sentil sedikit aja Bang Permata 10 dikasih. Pertanyaannya cuma 2, jadi ya itu luar biasa.
Makasih Bang Permata. Tambahin lagi. Saya pengennya Jerman sih Mas. Ya nggak apa-apa, makanya kepengen gimana? Lah saya mau bilang Indonesia nggak ikut. Kan ada Jepang Pak, Asia. Hah? Jepang. Enggak. Udah nggak usah dibahas. Ya, Ya, saya ini orang yang loyal, Bapak Ibu. Saya pendukung MU. Masuk tepuk tangan. Kemarin kalah terus. Meskipun kalah saya bilang, itulah loyalitas. Pertanyaannya apa ya tadi? Oke, gimana ya anak muda ini? Bagaimana caranya? Be yourself. Udah deh, Anda punya pengetahuan, Anda punya ilmu, Anda punya mimpi yang saya katakan di awal, lakukan saja. Ke Jakarta Anda boleh. Tapi kami nggak mau Pak, kami maunya di daerah. Gimana dong caranya? Ya kamu lakuin di daerah aja. Gitu aja kok repot. Ya kamu lakuin. Tapi di daerah nggak ada, bukan nggak ada, kamu nggak mau. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Satu, saya itu waktu jadi gubernur awal-awal itu juga bingung. Wong pinter saya enggak, punya pengalaman enggak. Bapak saya juga bukan kepala daerah, tapi ketua RT pangkat terakhir. Sumpah ya, ketua RT seumur hidup bapak saya, bapak sudah meninggal, sampai meninggal. Hebat kan bapak saya, digaji enggak, melayani terus menerus. Bapak saya paling hebat. Terus apa kemudian stimulan yang bisa kita lakukan? Kolaborasi. Karena saya nggak tahu di awal-awal itu, saya tuh paling bosan Mas Emil kalau kita rapat musrenbang. Yang ketemu itu kepala daerah dan hampir semua program yang diusulkan itu maskulin. Buat gedung, buat jalan, jembatan. Yang diomongin itu mulu. Ada nggak yang bicara ibu hamil? Perlu diperhatikan apa enggak? Ada nggak yang bicara? Ini jawaban Nahita kalau lah jadi SDM yang sepintar Mas Emil kan? Jangan sampai bodoh kayak Ganjar. S3 pinter. Ada nggak yang mikirin itu? Gizi ada nggak? Angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita, stunting, ada nggak yang mikirin? Maka ada 3 kelompok yang saya buat sebagai satu kelompok yang punya hak lebih dibanding yang lain. Maka affirmative action dari kita lakukan. Satu adalah kelompok perempuan, 2 anak-anak, 3 penyandang disabilitas. Maka kalau rapat saya undang. Tapi ada juga Mas, dia bilang, masa nggak pernah diundang? Siapa lu? Minta diundang siapa lu? Kalau mau partisipasi aku umumin nih. Besok musrenbang di sini, kamu ikut apa enggak? Gak bisa. Zaman dulu, mari bom rebut kembali. Mari bom, kita rebut kembali. Bukan, bom, kirim ke sini dong. Itu mana Mas? Tapi dengan dunia yang berubah luar biasa, Mas Emil tadi kasih contoh yang bagus banget. Saya coba berkomunikasi dengan alat ini. Dan disampaikan Mas Emil tadi betul. Karena apa? Karena komunikasi yang paling gampang adalah siapa yang bisa dituju dengan peralatan yang ada. Kades punya peralatan yang ada, dia spread seluruh informasinya, dia tahu, maka dia akan dihubungi. Bupati iya, kalau nggak gubernur, ya terpaksa kali menyalurkan tadi kayak Mas Emil. Oh, Mas Emil diusir nih berdasarkan tulisan. Mau diusir Mas? Enggak, jam 5 ya. Oke, aku jam 5 mau berhenti. Kedua, kemudian kita fasilitasi. Saya membuat lomba startup, itu isinya anak muda semuanya. Saya umumkan, awalnya se-Jawa Tengah. Lama-lama saya diprotes, Pak, masa dari luar Jawa Tengah nggak boleh-boleh. Dan kemudian kita bikin lomba tiap tahun. Dan ternyata itu anak muda semua dan kerennya minta ampun. Dan itu tidak dari ibu kota semua. Tidak dari kota besar. Dia menjadi sosiopreneur yang hebat.
Dia kemudian punya fokus pekerjaan yang dia impikan. Dan dia lakukan itu dari ujung-ujung daerah. Karena itu tadi Mas Emil bicara, ada teknologi yang bisa kita gunakan. Lalu kalau sudah bagaimana? Pak Ganjar, kami punya problem. Problemmu apa? Kami punya tapi nggak ada modal. Kita kasih. Apa caranya, Bang? Karena saya, maaf ya Bu ya, saya pemilik bank. Maaf ya, maaf ini saya bukan sombong ya, bukan sombong. Saya owner bank juga, Bank Jateng. Kemudian kita bikin kredit milenial yang suku bunganya sangat rendah. Terus apa? Kita dampingi, kita berikan fasilitas. Dan betul tadi Mas Emil sampaikan, ketika dunia digital kita angkat, mereka sekarang bisa menjelajah seluruh dunia. Dan apa yang terjadi? Jam 17 sudah 00, mereka sekarang mengembara kemana-mana dengan modal yang dimiliki dari daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.